Filosof kita lagi mendengarkan keputusan vonis dari Ferdi Sambo. Gimana menurut vonisnya ini Ferdi Sambo? Sesuai dengan keadilan yang diinginkan publik, hukuman mati. Jadi puas ya dengan vonis dari hakim. Oh iya, emang harus kalau nggak dihukum mati kacau, karena dia satu, dia itu pejabat publik. Kedua, dia banyak narik orang yang terlibat hampir 96 kalau sampai bintang di atas dia juga bisa dia bawa. Jadi ada persengkokolan di dalam tubuh. Iya, karena dia kadipropam, kadipropam ya, polisinya polisi. Apa sih yang nggak nurut sama dia? Berarti ini adalah bukti bahwa negara kita masih adil ya. Ya, terlepas dari keadilan, citra polisi kan jadi lebih baik kalau begini, nggak tebang pilih. Kalau keadilan kan manusia itu berlaku adil susah. Iya, nggak bisa manusia itu berlaku adil. Adil itu kayak gimana sih? Hah? Adil itu kayak gimana? Adil nggak pakai timbangan soalnya. Kalau masih pakai timbangan itu bukan adil, bagi-bagi namanya. Bagian lu segini bagian. Iya. Ini konsep Adil itu sebenarnya ujung dari keikhlasan sih. Adil jadinya disebutnya adil karena satu sisi ikhlas, satunya lagi ikhlas. Bless, jadilah disebut adil. Kalau menurut gue gitu ya, ketika keikhlasan itu benar-benar ikhlas tanpa ada pretensi, itu kayaknya sih yang disebut adil. Terlepas bagiannya, misalnya dibagi dua, ya kan, bagi dua, duit gocap nih bagi dua, itu bukan adil. bukan, tapi itu adil bagi dua. Gua 30.000, lu 20.000, adil kan, bagi dua kan, kan bagi dua. Hitungannya berapa itu nggak jadi hitungan, orang bagi dua bukan bagi rata, ya kan. Bagi rata juga sama, bagi rata juga lu kebagian juga kan, ya kan. Tuhan Maha Adil ya. Ya kalau Tuhan itu emang udah sifat dia maha adil. Ini kok banyak orang yang bilang katanya Tuhan nggak adil sama hidup gua gitu kan. Nah, itu mah balada orang-orang frustasi. Tuhan nggak adil, kok Tuhan yang disalahin. Lu udah dikasih napas hidup, ya kan, kudunya lu bertanya. Lu dikasih napas selama ini, oksigen lu berapa juta ribu kali miliar triliun, Tuhan enggak pernah nuntut lu, nggak pernah minta bayaran gitu ya. iya. Ini balik lagi ke Sambo nih, jadi berarti Sambo ini adil nggak nih keputusan? Ini adil di mata Tuhan dan adil di mata manusia. Buat Sambo petaka, iya kan. Stres dia, cuman dia ya dengan kecongkakannya, dengan mungkin masih merasa gua ini masih bisa bermain, ya kan. Seolah-olah dia tenang, padahal stres banget itu. Paling di penjara itu digedug-gedugin kepalanya di penjara, stres dia itu. Ini banyak duit. Iya. Iya kan, walaupun banyak duit, kalau di penjara kan apa yang paling dia malu itu ya sanksi sosialnya itu. Bisa apapun, sanksi sosialnya udah parah. Tapi ini berarti menunjukkan di negara kita masih ada keadilan gitu. Ya setidaknya, ya karena publik juga mantau ya. Coba kalau nggak dipantau, belum tentu bisa begini. Ya kan, kalau sidang tertutup misalnya, nggak boleh di publik, belum tentu. Ya ini juga apa sih terkait
pengacaranya juga, pengacaranya dari keluarganya Joshua, si Komarudin itu yang terus ngotot ya kan dengan timnya dia, ya akhirnya ya publik bisa apa melihat peristiwa sejarah ya, Tapi manusia sejarah buat kepolisian di bangsa di masih Indonesia. ini ya, manusia masih bisa adil juga ya dengan hukum yang mereka buat gitu ya. Ya dalam kacamata manusia ya mungkin ini adil, kacamata publik ya kan, ini udah adil. Ya mungkin kalau dihukum seumur hidup masih ada yang kecewa, dihukum seumur hidup pasti ada yang kecewa ya kan? Yang paling kecewa banget ya keluarganya si Joshua itu, pasti nggak terima, dia nyawa harus dibayar nyawa gitu istilahnya. Sambo udah dihukum mati, berarti dia udah nggak dihukum lagi mungkin di akhirat. Kalau akhirat itu beda lagi ceritanya. Ya? Oh beda lagi, ada Ya lagi kan? itu. Iya, beda lagi akhirat. Emang ada akhirat? Buat dia ada loh, dia kan Ada ya? walaupun ini Kristen Katolik kan dia mempercayai itu. Iya, karena sama-sama agama samawi ya, Yahudi, Kristen, Islam, tiga agama yang dibawa sama Nabi. Mereka meyakini itu. Cuman apa sih, hisab itu nggak ada kali. Kalau dia disebut hari kebangkitan apa-apa, kalau dia kan hisab ya, Hari perhitungan. iya perhitungan. Kalau dia hari kebangkitan. Berarti sebenarnya keadilan di mata Tuhan dan di mata manusia itu beda ya. Pasti beda, pasti beda. Ini ada orang yang udah kerja capek gitu, tapi nggak kaya-kaya. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu bukan soal adil dan tidak adil, itu soal ya nasib sih. Kausalitas Ya, mungkin ada yang salah, nasib yang lu bawa gitu, atau pilihan lu ya kan. Ada yang kaya ya kan, dari awal kaya, tiba-tiba jatuh miskin, stres, mati bunuh diri. Orang yang miskin kaya lupa diri ya kan, kayak Korun ya kan, ada kisahnya tuh, harta Korun, makanya dia orang miskin dulunya, kaya dia lupa bahwa dia tuh miskin. Kayak biasa-biasa aja, saat kaya lu lihat orang miskin, saat miskin lu belaga kaya aja. Iya kan? Gagah dalam kemiskinan kalau kata Rendra, iya kan. Kalau kata Waska itu kita rampok kemiskinan gitu. Kan kita nggak boleh bang bergaya-gaya sok kaya gitu kan bang. Iya, bukan yang nggak boleh, ada kadarnya ya kan? Kadarnya. Di saat masalahnya orang miskin itu yang jadi ketakutannya atau jadi yang dia bikin stres itu utang. Karena utang itu yang dengar satu kelurahan. Kalau dia kelaparan, tembok di sebelah pun kagak tahu. Gitu. Kalau orang miskin gitu. Dia jadi orang miskin. Kalau orang kaya kebalikannya, ya kan. Bagi tang, wah satu kabupaten tahu. Oh si dia tuh orang udah jawab saudagar kaya ya kan, ya kan. Tapi orang kaya itu ketawanya nggak kayak orang miskin, ketawanya dia Beda. karena dia pusing dia. Gitu. Iya, Jadi orang kaya pusing takut juga ya? hartanya hilang, ya kan. Saya nggak pernah kaya soalnya, Iya. nggak tahu gimana rasanya jadi orang kaya. Kebanyakan orang kaya itu dia sebenarnya buat berobat. Iya ada orang yang buat berobat nih, kayak Sambo kaya, ya kan, kaya dia. Buat apa dia hukum mati? Tapi dia tetap akhirnya kekayaan yang dia cari ya itu buat dia di penjara, ya loba-lobi kali. Soalnya ini kan belum tuntas juga, masih ada banding, masih ada kasasi.
Kalau abang jadi Sambo gimana bang? Yang abang lakukan setelah divonis mati ini bang? Ntar lu gue bayangin dulu, gue berimajinasi jadi Sambo nih. Ini abang udah bunuh orang. Iya, gue bunuh orang ya kan. Udah terbukti. Gue punya jabatan ya kan. Persoalannya misalnya istri gue selingkuh ya, gue punya jabatan ngapain juga ya kan. Istri gue selingkuh ya baru ini aja salah panggil. Alasannya cinta bang, dia cinta iya, sama istri. panggil Joshua kan ajudan, panggil. Gue punya dadah. Ngapain juga gue tembak. Udah berapa puluh tahun gue berkarir di sini, ya kan. Panggil, kalau nggak laporin. Kalau nggak bini suruh visum. Ya, bini gue suruh visum, nggak langsung kagak kalau gue. Kalau gue jadi Sambo. Apalagi gue paham hukum gitu kan. Ya, itu kan udah terjadi bang, abang udah bunuh nih, sekarang abang divonis mati nih. Sekarang apa yang akan abang lakukan? Ya bertobat paling. Bertobat. Kayak Sambo. Ya Duit kan? masih banyak bang duit. Ya duit dia banyak juga kan, dia juga paling satu dia punya ketakutan. Duit itu duit dari mana dimaksudnya? Ya kan? Gaji dia polisi berapa sih? Ya kan? Apalagi dia kena penolak dipecat karena nggak dapet pensiun. Dia tetap ngarepin karena dia punya anak cucu, bakalan punya anak bakalan punya cucu buat di bawahnya. Di gue mati nggak apa-apa dah gitu bisa, ya kan. Dia pasti ngebayanginnya begitu. Manusiawi itu kalau bagi gue sih. Setiap manusia ketika mengalami sebuah tekanan dia akan memikirkan yang di luar diri dia, orang-orang yang menurut dia penting, yang dekat, walaupun dia tahu dia salah dan dia meyakini kesalahannya itu ya gue untuk keluarga gue gitu kan. Nggak apa-apa lah gue berkorban ya kan, buat istri gue gitu istilahnya ya kan. Gue kan dihasut nih sama istri gue gara-gara omongan istri gue nih, gue pendek langsung. Mungkin ya daripada ya gue ketahuan selingkuh ya kan. Ya ketika ketahuan Sambo kan seenggaknya kita kan berpikir secara dingin ya, misalnya secara logis. Gue nikah sama dia lama, gue punya jabatan tinggi dan gue jarang pulang karena gue kan dinas, jarang pulang ke sini wangi, jarang pulang, jarang ketemu. Dan itu bisa ya secara nggak sadar kita pasti akan terjebak sama yang namanya nafsu itu, ya birahi itu ya. Nggak di cewek nggak di cowok gitu. Ketika dia jarang ketemu ya kan, cuman lewat telepon mulu akhirnya Supirnya lagi istri gitu punya kan. kesibukan juga, akhirnya istrinya kan cuma jalan-jalan ya kan, ngabisin duit laki ya kan, shopping ke bar Supirnya apa, masih iya. ganteng gagah. Sopirnya muda-muda nih, brondong nih gitu kan ya kan? Oh, kira-kira kan nih di Sambo dihukum mati nih, ntar dia mati kan. Jangan ntar gue disamperin nih. Dia kan mati nih. Ini kacau banget. Ntar kan arwahnya ketemu tuh sama arwahnya Joshua tuh. Dia bakal bilang apa tuh bang, kira-kira bang? Joshua bakal bilang apa? Kalau itu sih kepercayaannya Buddha itu. Arwah ketemu arwah enggak. Di alam inilah, di alam apa, alam apa bang setelah mati itu bang? Setelah mati ya Alam barzah. alam ruh. Alam ruh. Nah itu kan mereka Kalau ntar bagi ketemu gua tuh ya. bang. Enggak ketemu. Masa gak ketemu sih bang? Pasti ketemu lah. Kalau bagi kepercayaan gue Islam enggak ketemu. Seandainya Karena mereka ketemu nih, bakal ngomong seandainya apa? ya. Joshua bakal ngomong apa? Ya udah nggak kenal. Udah nggak kenal. Masing-masing sibuk sama dirinya sendiri. Ya, apa yang gua buat dulu ketika gua masih hidup gitu kan. Pertanggungjawaban itulah. Karena mereka semua sibuk kalau udah alam ruh itu udah
nggak mikirin yang dunia itu, nggak ada tuh istilahnya asumsi, udah nggak ada tuh jadi dunia kan, pretensi udah nggak ada, bless apa zero aja, kosong aja. Berarti udah selesai gitu ya setelah mati ini gitu. Iya. Udah tanggung Itu jawabnya udah masing-masing. istilahnya udah dunia alam ruh itu udah di luar nalar kehidupan, Nalar kehidupan. bagi kita manusia yang masih hidup. Kira-kira kalau misalnya Joshua ternyata masih hidup gitu. Jadi menurut gue hidup tuh ada 3. Apa nih, gimana nih? Pertama, hidup kita lahir sampai kita dewasa remaja tuh, hidup pertama, kehidupan pertama. Kehidupan kedua ketika kita berumah tangga. Kehidupan ketiga kita mati. Ada kehidupan saya nggak berumah ketiga. tangga bang, berarti saya nggak Belum, menjalani baru masih kehidupan yang pertama yang masih ente jalanin. Ya kan? Itu Ntar kalau berkeluarga ente akan menjalani kehidupan kedua. nah, menurut saya kalau berkeluarga itu ribet bang. Kalau punya anak kita cuma nambah-nambah populasi bumi yang sudah penuh ini bang. Iya itu sunatullah. Iya sunatullah, berpasang-pasangan. Tapi saya kan nggak udah mau ada menambah tuh. populasi bang. Ayo, Thanos aja ingin menghabiskan setengah populasi manusia. Bisa itu paham Zionis gitu. Lewat inian genosida, iya kan, lewat genosida mengurangi populasi manusia itu lewat genosida, dan itu salah satu strategi licik setiap negara ya, atau setiap kekuasaan, setiap ada itu sejarah apa kisah-kisahnya yang genosida gitu. Jadi pesannya apa nih bang? Quotes buat Sambo. Buat Sambo quote-nya ya jalani saja Hukuman itu. iya gitu. Berarti Ya ini kemenangan rakyat kecil bang. bukan Oh bukan. kemenangan nih Joshua tuh keluarganya. Buat gua nggak ngaruh apa-apa, ya kan? Gua cuma demen aja ngelihatnya gitu kan. Weh, keren juga nih kan. Jadi quotesnya apa? Quotesnya Quote-nya ya, quote-nya ini. Nah, dari sulbi ke teknologi. Gara-gara teknologi. Cuman ya. sulbi ini perkembangbiakan berarti bang. Iya, dari sulbi ke teknologi. Oke bang, selamat menikmati kemenangan Iya. keadilan hukum di Indonesia. Ya. Buat Joshua.